Zara tidak pernah menyangka bahwa sikap cueknya terhadap Fatah justru membuka peluang bagi Akila dan Fatah akhirnya bersatu kembali. Selama ini, Zara dengan sekuat tenaga untuk menekan perasaannya, meyakinkan dirinya bahwa menjaga persahabatannya dengan Akila jauh lebih penting daripada mengikuti kata hatinya. Namun kini, melihat Fatah dan Akila kembali dekat, sesuatu di dalam dirinya terasa runtuh. Setiap kali Zara melihat mereka berbicara tertawa bersama, di sini hati Zara pun semakin sedih dan semakin pahit. Zara merasa ini bukan salah siapa-siapa, bukan salah Fatah, bukan salah Akila, dan juga bukan salahnya diri sendiri. Akan tetapi, penyesalannya itu begitu nyata. Dulu Fatah begitu mendekati Zara. Ia datang berulang kali mencari kesempatan untuk berbicara dengan Zara. Akan tetapi di sini selalu Zara menolaknya dan mengatakan kepada dirinya sendiri untuk menghargai Akila karena ia tidak mau persahabatannya dengan Akila hancur seketika karena orang ketiga yaitu Fatah. Akan tetapi di sini saat Zara menyaksikan mereka dari kejauhan, ia hanya bisa menggigit bibirnya saja, menahan air mata yang begitu jatuh. Mungkin ini akibat dari keputusannya sendiri. Dan mungkin juga ini adalah pelajaran yang harus Zara terima. Zara kini semakin menyesali keputusannya, termasuk saat ia dengan tegas menolak hadiah laptop dari Fatah. Saat itu, ia berpikir bahwa menjaga jarak adalah pilihan terbaik. Bahwa menerima sesuatu juga dari Fatah akan semakin memperumit perasaannya dan memperburuk hubungannya dengan Akila. Namun keputusan ini ia sadar sangat salah karena ia kehilangan kesempatan untuk lebih dekat dengan Fatah, orang yang ia sayang selama ini. Sementara itu di sini Fatah sebelumnya telah menawarkan laptop kepada Zara sebagai bentuk perhatian, tetapi juga sebagai cara membantu Zara dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengatur jadwal latihan, pencari investor, dan pengelola berbagai urusan administrasi lainnya. Zara tentu membutuhkan perangkat yang lebih efisien daripada sekedar mencatat semuanya secara manual. Namun, karena sikap keras kepalanya sendiri, kini ia harus menghadapi semua tugas itu dengan cara yang lebih sulit. Dan kini Zara melihat Akila lebih dekat, perasaan sejak itu semakin menjadi. Ia menyesal, bukan hanya kehilangan bantuan yang ditawarkan oleh Fatah, tetapi juga ia menyia-nyiakan kesempatan untuk membuka hatinya untuk Fatah. Dan kini justru ia melihat Akila dan Fatah kembali bersatu. Fatah juga di sini akhirnya mengetahui bahwa puisi yang pernah ia baca di hadapan seluruh siswa kelas dan penuh penghayatan ternyata itu adalah milik Zara. Pada awalnya ia mengira puisi itu hanyalah sekedar ungkapan hatinya saja, tidak terlalu memiliki makna mendalam. Akan tetapi di sini setelah ia memahami setiap baitnya, ia mulai menyadari ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata itu, sesuatu yang lebih besar dari sekedar ungkapan emosi. Semakin Fatah merenungkan makna dari puisi tersebut, semakin jelas bahwa Zara menyimpan sesuatu yang selama ini tidak ia ungkapkan secara langsung. Dalam setiap baris yang tertulis, ada jejak perasaan yang tersirat, seperti ada sesuatu yang sedang ditahan oleh Zara. Sesuatu yang sengaja disembunyikan. Fatah membaca kembali setiap kata dengan penuh perhatian. Ia hanya menganggap sebuah perasaan tersembunyi tentang perjanjian khusus antara Zara dan juga Akila. Namun Fatah tidak tahu pasti perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam puisi tersebut. Apakah itu sesuatu yang berkaitan dengan dirinya? Atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan mereka bertiga? Yang jelas, puisi itu mengisyaratkan bahwa Zara telah membuat sebuah keputusan penting bersama Akila. Keputusan yang mungkin mempengaruhi Zara untuk jauh-jauh dengan dirinya. Fatah juga di sini mulai merasa ada yang janggal. Ia mengenal Zara sebagai seseorang yang cenderung tertutup tentang perasaannya. Tetapi mengapa ia menuangkan semuanya dalam puisi? Mengapa Zara memilih cara ini untuk menyampaikan sesuatu yang seharusnya bisa ia bicarakan secara langsung? Dan yang lebih membuat Fatah semakin penasaran, apakah perjanjian itu adalah sesuatu Zara ingin patuh meskipun hatinya ingin berteriak untuk melawannya.
Pikiran Pata pun dipenuhi rasa berbagai pertanyaan yang belum ia bisa jawab. Ada perasaan campur aduk yang menyelimuti dirinya. Perasaan khawatir, rasa cemburu yang mulai muncul tanpa ia sadari. Jika Zara benar-benar memiliki sebuah perjanjian dengan Akila, apakah itu berarti Zara menahan perasaannya sendiri demi sesuatu yang lebih besar? Dan jika itu benar, maka apakah cara untuk mengetahui apa sebenarnya isi dari perjanjian itu tanpa membuat keadaan semakin rumit? Di sisi lain di sini Akila saat ini sedang berusaha keras untuk memperbaiki nilai-nilainya yang sempat anjlok. Tekanan dari ibunya yang begitu besar mengingatkan sang ibu memiliki rencana besar untuk masa depan Akila, mendorongnya masuk ke universitas ternama, dan akhirnya Akila akan mewarisi perusahaan keluarganya. Akila sendiri merasakan beban itu, tetapi di balik semua tuntutannya ada sosok yang selalu mendukungnya tanpa syarat, yaitu Mohan. Mohan tidak hanya menjadi teman bagi Akila, tetapi Mohan juga berperan sebagai guru privat Akila. Setiap harinya setelah pulang sekolah dan menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai manajer band, Akila akan duduk berhadapan dengan Mohan, belajar dengan tekun. Mohan dengan sabar menjelaskan setiap materi yang sulit yang dipahami oleh Akila, memastikan bahwa Akila benar-benar mengerti sebelum mereka melanjutkan ke topik berikutnya. Pada awalnya juga Akila di sini merasa ragu dengan kemampuannya sendiri. Ia sadar bahwa dirinya tidak memiliki kecerdasan seperti Mohan. Tetapi setiap kali ia merasa putus asa, Mohan selalu ada untuk Akila, meyakinkan Akila bahwa Akila mampu. Bagi Mohan ini bukan sekedar tentang membantu Akila untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Ini adalah tentang kepercayaan pada Akila bahwa Akila memiliki potensi yang luar biasa. Hanya saja Akila butuh seseorang yang bisa membimbing dirinya untuk melihat hal itu. Setiap kali Mohan melihat Akila tertunduk lesu karena gagal menyelesaikan soalnya, ia tidak akan langsung memberikan jawaban. Sebaliknya, Mohan akan membimbing Akila secara perlahan, memberikan petunjuk kecil agar Akila bisa menemukan jawaban itu sendiri. Dan setiap kali Akila berhasil menyelesaikan soal yang sulit, Mohan akan tersenyum. Seolah itu adalah pencapaian besar yang membuatnya bangga. Semakin lama mereka belajar bersama, semakin Akila menyadari sesuatu hal. Bukan hanya pelajaran yang ia dapatkan dari Mohan, tetapi juga perasaan nyaman yang luar biasa. Di saat semua orang menuntutnya untuk menjadi sempurna, Mohan adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menghakiminya. Justru, Mohan melihat dirinya adalah sebagai gadis yang penuh ekspektasi orang lain, tetapi sebagai orang yang memiliki nilai dan keistimewaannya sendiri. Di dalam hati kecil Akila pun mulai bertanya-tanya, apakah ini sekedar persahabatan, ataukah ada yang lebih dari itu? Mohan, dengan segala kesabaran yang luar biasa, kembali dihadapkan dengan kebiasaan buruk Akila yang kerap malas-malasan saat pembelajaran berlangsung. Ia sudah sangat memahami sifat Akila dan sudah mulai merasa bosan, terutama jika harus berhadapan dengan angka atau teori yang rumit. Setiap kali mereka mulai sesi belajar, Akila selalu punya alasan untuk menunda, entah lapar, entah sakit, ataupun itu. Namun Mohan di sini tidak pernah kehabisan cara untuk menghadapinya. Ia tahu bahwa memaksa Akila hanya membuat Akila semakin malas. Jadi ia memiliki pendekatan yang lebih halus dengan nada yang lebih tenang. Ia merayunya dan membujuk Akila dengan seolah-olah bukan paksaan, tetapi tantangan bagi Akila. Mohan mengatakan untuk memperbolehkan Akila menonton film apapun judulnya jika Akila mau melanjutkan pembelajarannya saat itu. Mata Akila pun langsung berbinar-binar. Ia menegakkan tubuhnya melihat soal yang ada di hadapannya dan mulai menghitung dengan penuh semangat. Mohan menawan tawa melihat perubahan drastis itu. Ia tahu bahwa terkadang bukan soal pemahaman, tetapi lebih kepada menemukan motivasi yang tepat untuk Akila.